Jemaat Tuhan sekalian, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena ada kesempatan kembali bagi kami untuk kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami, membuka hati, pikiran, dan pengetahuan kami, agar kiranya kami boleh memahami, mengerti firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, persoalan, masalah yang harus kami jalani dan hadapi. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu, karena Yesus Tuhan kami yang telah mati bagi kami, namun yang telah hidup kembali. Kuasa itu yang boleh kami miliki pada saat ini, yang Tuhan memberikan bagi kami, untuk kami boleh mengalahkan setiap keadaan, situasi-situasi yang sedang sulit yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini pada hari ini. Kiranya hadirat-Mu juga turun atas mereka, memberkati mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga, rumah tangga mereka di saat mereka bersekutu dan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya berkat-Mu akan sampai atas mereka dan memberkati mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami meletakkan pemberitaan firman-Mu ini, seraya minta berkat-Mu atasnya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percayai, yang dengan segala kesetiaannya selalu menolong dan menjaga kita semua. Kita tahu dalam beberapa waktu yang telah kita lalui, dunia pada umumnya sedang dihebohkan dengan adanya virus corona yang mengancam hidup manusia yang ada di permukaan dunia ini. Namun saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya tinggal diam begitu saja dengan keadaan, tetapi ada banyak upaya-upaya pemerintah kita yang telah mengupayakan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, sekali lagi dimohon kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mentaati semua himbauan-himbauan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia secara khusus, agar kita bisa bekerja sama menekan maraknya virus ini yang sedang merambah di mana-mana. Saya percaya dengan kerjasama yang baik antara kita, dan juga kita berjuang untuk bisa bekerja sama demi terlaksananya apa yang diharapkan oleh pemerintah bangsa kita, yaitu kita akan bebas dari virus corona yang sedang merogoti banyak manusia yang ada di permukaan dunia ini, secara khusus di Indonesia. Namun pada hari ini saya tidak membawa kita untuk melihat pandangan-pandangan firman Tuhan tentang virus yang ada sehubungan dengan perayaan Paskah Jumat Agung kita nanti pada hari Jumat. Alangkah baiknya kita akan melihat hal-hal yang berhubungan dengan Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama. Kita akan melihat tentang kasih Allah yang menyelamatkan dunia ini, kasih Allah yang menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan sekalian membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Markus 15 ayat 22 sampai ayat 41.
Markus 15 ayat 22 sampai 41. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Mereka membawa Yesus ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuat undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dari terjemahan bebas bahasa Indonesia. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengikuti perjalanan salib yang kita bicarakan dalam perayaan Paskah, mungkin akan ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita, yang muncul di dalam benak kita. Mungkin banyak orang berkata, dia mati dengan hinaan, atau mengapa dia mati dengan segala kehinaan? Mengapa dia mati dengan segala olokan dan juga mati dengan siksaan yang begitu kejam? Mungkin banyak orang berpikir, mengapa Yesus membiarkan semuanya itu terhadap dirinya sendiri? Mengapa Yesus membiarkan semuanya itu terjadi di dalam dirinya sendiri? Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita melihat firman Tuhan ingin menyapa kita bahwa sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang, sesungguhnya bahwa pertanyaan tersebut sudah sejak lama sebelum Yesus disalibkan. Pertanyaan-pertanyaan itu juga telah dilontarkan oleh banyak orang. Saudaraku, sebetulnya pertanyaan itu kita melihat sudah terjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab sebelum Yesus disalibkan. Kita melihat bahwa kasih setia Tuhan adalah kekal dari mulanya. Kasih setia Tuhan adalah ya dan amin. Sifat kasih setianya itu kekal dari mulanya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, penderitaan Yesus yang kita saksikan itu adalah merupakan pernyataan perasaan yang dialami oleh Yesus ketika manusia yang dikasihinya itu jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan, ke dalam berbagai-bagai kesulitan oleh karena dosa manusia itu sendiri. Maka dapatlah kita lihat melalui penderitaan Yesus, di sana adalah merupakan bentuk solidaritas Yesus atas penderitaan kita. Yesus merasakan, melakukan, membiarkan semuanya itu terjadi karena merupakan bentuk solidaritas Yesus atas penderitaan manusia itu sendiri oleh karena dosanya, bahwa sesungguhnya kasih-Nya mengatasi segala sesuatunya. Kasih Allah itu mengatasi segala sesuatunya. Oleh karena kasih-Nya, kita melihat dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Dia tidak melihat kepada penderitaannya sendiri. Dia tidak melihat kepada kerjaan yang diberikan kepadanya. Tetapi semuanya itu dia terima karena kasih-Nya kepada manusia. Dan oleh karena itu saya mau katakan, kasih Allah mengatasi segala sesuatunya di dalam diri Allah itu sendiri. Saudaraku dikasih dalam Tuhan,
Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang seringkali manusia lontarkan. Mengapa harus kematian jalan yang dilakukan oleh Yesus? Mengapa melalui kematian penderitaan yang begitu sadis dilakukan Yesus untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita semua? Apakah tidak ada jalan lain? Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia? Inilah yang hendak kita lihat. Inilah yang hendak kita perhatikan bersama saat ini. Bahwa firman Tuhan itu kekal dari mulanya. Bahwa setiap orang yang berdosa akan mati oleh karena dosanya. Dalam Kejadian 2:17 juga, di sana kita melihat berbicara tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Firman Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, di saat kamu makannya, kamu akan mati. Saudaraku, karena kasihnya yang begitu besarlah, maka ia memberikan dirinya menjadi tebusan banyak dosa manusia. Kita melihat, saudaraku, karena pelanggaran itu harus mendatangkan hukuman, harus mendatangkan kematian bagi manusia itu sendiri. Oleh karena kuasa dosa itulah kita melihat akhirnya Yesus memberikan dirinya menjadi tebusan banyak dosa manusia. Mengapa demikian? Karena kita melihat manusia tidak lagi dapat lepas dari dosanya. Manusia sudah tidak dapat lagi lari menyelamatkan diri dari dosanya. Dan manusia tidak dapat lagi mengandalkan kekuatannya, kehebatannya untuk ia lepas dari akibat dosa itu sendiri. Maka jika kita mengikuti perjalanan penderitaan yang Yesus alami dengan seksama, maka akan ada banyak adegan-adegan yang kita perhatikan yang mengarahkan kita untuk memberikan penilaian tentang penyebab Yesus mati tersalib. Mungkin ada yang mengatakan Yesus mati tersalib karena Pontius Pilatus, karena keputusan daripada Pontius Pilatus. Mungkin ada yang mengatakan Yesus disalibkan karena para imam-imam besar pada waktu itu, bangsa Yahudi. Mungkin ada orang berkata Yesus disalibkan karena Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus pada saat itu. Namun apa yang dialami Yesus dalam penderitaannya bukanlah karena alasan itu semua. Sebab kita dapat mengacu bagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Pilatus. Dalam Yohanes 19 ayat 11 berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Yesus berkata kepada Pilatus di sini, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku," kata Yesus, "jikalau kuasa itu tidak datangnya atau tidak diberikan kepadamu dari atas, dari Allah." Berarti segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah bagi Yesus. Jadi walaupun Yesus memberikan dirinya disiksa pada waktu itu dan mati disalibkan, bukan berarti bahwa Yesus ini dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak. Jangan kita berpikir Yesus mati karena Yesus tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya, tidak ada kuasa untuk menyelamatkan dirinya. Darahku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semua bukan berarti Yesus tidak mampu untuk menghindari kematian salib itu. Tidak. Tetapi apa yang dia katakan kepada Pilatus ini, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku,
jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Kita melihat saja dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-59. Apa yang kita lihat di sana? Di sana dikatakan Yesus mau dilempari dengan batu, tetapi ia menghilang dan meninggalkan bait Allah. Di sini kita melihat kalau waktunya belum sampai, kalau waktunya belum tiba, Yesus bisa buat apa saja. Di depan orang banyak, di depan imam-imam, dikatakan dia bisa saja lenyap dari pandangan mereka, menghilang, meninggalkan bait Allah pada waktu itu. Tidak ada orang yang tahu. Darahku dikasih dalam Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya genaplah segala rencana Tuhan atas dunia ini. Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya genaplah rencana Allah, rencana Tuhan atas dunia ini. Di sini kita melihat terjawablah sudah pertanyaan-pertanyaan, olok-olok yang disampaikan kepada Yesus. Di sana dikatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Namun saudaraku dikasih dalam Tuhan, itulah yang sebenarnya terjadi, bahwa Yesus tidak dapat melepaskan dirinya dari kasih-Nya yang besar kepada manusia. Yesus sekali lagi tidak dapat melepaskan dari kasih-Nya yang besar kepada manusia. Yesus lebih mementingkan manusia yang hidup dalam dosanya. Yesus di sini dikatakan dia tidak akan melepaskan diri dari semuanya itu, penderitaan itu, bahkan kematiannya di atas kayu salib, karena kasih-Nya terhadap kita, kasih Allah kepada kita manusia. Darahku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya lah dia melakukan semuanya itu. Karena kasih-Nya lah dia rela memberikan segala sesuatu dari dirinya. Dia tidak banyak mempertimbangkan segala sesuatu, tetapi dia rela untuk memberikan seluruh jiwa raganya, hidupnya demi kasih-Nya kepada kita manusia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dari pihak Tuhan? Bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi saya, Dia mengasihi Anda, Dia mengasihi kita semua. Darahku dikasih dalam Tuhan, itulah sekali lagi sebabnya Dia harus menanggung segala dosa manusia karena kasih-Nya. Dia rela, dia disindir, dia dikatai sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, dia disesah, dicemeti, dicerca, diremehkan, tetapi dia terima semuanya itu demi kasih-Nya kepada kita manusia. Sejauh mana dalam hidup kita hidup mengasihi? Seringkali kita manusia, jangankan seperti itu, disindir sedikit saja, wah, kita sudah marah. Dikatai sesuatu yang tidak benar, kita marah. Apalagi jikalau memang kita harus didera. Penderanya bukan orang-orang baik, orang-orang jahat, tetapi kita didera dengan tidak beralasan. Tentu kita tidak ada yang mau terima. Lain halnya dengan Yesus. Yesus
dia dikatai sesuatu perkataan yang tidak baik, dihujat, bahkan dia dicambuk, dicemeti dengan tidak ada alasan. Bahkan dia disalibkan seperti seorang penjahat, tetapi dia rela menerima semuanya itu. Itu sesuatu yang luar biasa dari pihak Tuhan. Pada waktu dia sedang berada di atas kayu salib, setelah dia disiksa, akhirnya dia harus disalibkan, dia harus dipakukan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu Yesus bersuara dari sana, dan dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini kita dapat melihat, saudara, bahwa yang disuarakan Yesus itu, dia tidak lagi memakai kata Bapa, tetapi dia memakai kata Allah di sini. Sebab apa? Sebab apa yang terjadi pada dirinya saat itu bukan lagi perbuatan seorang bapa kepada anaknya, tetapi semata-mata perbuatan Allah yang berkuasa, yang menghukum seorang yang berdosa. Sehingga kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah memalingkan mukanya terhadap seorang pendosa. Suara Yesus di atas kayu salib itu adalah suara rintihan dosa manusia yang sedang dibawa, yang sedang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sakit dan derita manusia telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus yang telah dibuat menjadi dosa karena perbuatan manusia. Allah memalingkan mukanya, berarti Allah tidak melihatnya terhadap seorang pendosa. Sebetulnya Yesus sedang menanggung dosa kita. Sebetulnya kitalah yang sedang berada di atas kayu salib itu. Sebetulnya kitalah yang sedang berada dalam kayu palang itu, di atas kayu palang itu. Tetapi Yesus telah menjadikan dirinya untuk mengganti kita, menjadikan dirinya sebagai seorang pendosa untuk menggantikan kita. Di sini kita melihat pembuktian bagaimana Yesus telah mengambil alih dosa kita manusia. Bagaimana Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kita melihat saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, sesuatu yang dahsyat telah terjadi. Di sini kita melihat momen titik pembaharuan kehidupan manusia sedang terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib. Yaitu apa? Di sana dikatakan tabir bait suci terbelah dua. Tabir di bait suci, di bait Allah terbelah dua. Tabir itu kita kenal merupakan pemisah tempat kudus dan tempat yang maha kudus atau tempat yang suci. Siapapun pada saat itu tidak dapat masuk ke dalamnya. Tidak boleh orang-orang biasa masuk ke dalam tempat yang maha kudus itu. Hanya imam besar, itu pun
sekali dalam setahun. Imam besar masuk ke tempat yang maha kudus, tempat suci itu, untuk membawa korban pengampunan dosa. Oleh karena itu, tabir itu adalah seperti yang dikatakan Yesaya. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Namun di saat Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah dua. Itulah tabir dosa, tabir kejahatan yang memisahkan manusia dari Allah, yang memisahkan manusia dengan Allah. Maka karena itu dikatakan terbukalah jalan untuk masuk dalam kekudusan Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang harus ada, yang membatasi, yang menjadi pemisah manusia dengan Allah. Seperti yang Yesus katakan di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, sudah selesai. Penebusan itu sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan semua dosa umat manusia dengan kematian, dengan darahnya itu. Dosa kita, kejahatan kita diselesaikan Allah di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi sengat dosa itu. Tidak ada lagi sengat maut itu di dalam diri kita manusia. Karena Yesus sudah mengerjakan itu semua bagi kita. Yesus sudah menyelesaikan itu semua bagi kita. Dan saya mau katakan, saat kematian Yesus itulah, maka berakhirlah kuasa dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Berakhir, selesai semuanya itu. Yesus sudah kerjakan dengan begitu sempurnanya bagi kita melalui kematian dan darahnya. Dan bagaimana kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran kita pada saat ini, kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Kita akan diselamatkan, dan kita juga perlu pengampunan daripada Tuhan setiap saat, setiap hari. Kita perlu pengampunan, pengudusan yang daripada Tuhan. Dan setelah Yesus mati, kita juga melihat mujizat lain terjadi. Bahwa ketika pasukan yang melihat kematian Yesus, mereka berkata apa? Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini adalah sesuatu pengakuan banyak orang yang kemudian percaya kepada Yesus. Dan ini juga menjadi satu pengakuan kita akan apa yang kita saksikan tentang kematian Yesus. Dengan memperingati, dengan merenungkan kematian Yesus, kiranya iman kita semakin bertumbuh untuk lebih giat lagi dan semangat, karena di dalamnya kita menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa atas hidup kita. Saudaraku, apa yang kita saksikan tentang penderitaan dan kematian Yesus, Dia tidak melawan. Dia tidak melawan atas apa yang dia perbuat terhadap dirinya. Namun inilah yang hendak kita lihat. Sesungguhnya kelemahan kita lah yang hendak diperlihatkan oleh Yesus. Kelemahan kita lah yang hendak diperlihatkan oleh Tuhan, bahwa tidak ada kekuatan kita untuk melawan dosa. Tidak ada kekuatan kita untuk kita melawan dosa dan sengat dosa itu sendiri, kuasa dosa itu sendiri. Jikalau Yesus tidak mati bagi kita, tentu kita akan mati karena segala pelanggaran-pelanggaran kita.
Dan di sini kita melihat, kita diarahkan untuk melihat betapa hinanya, betapa sebetulnya bodohnya, menderitanya kita karena dosa itu. Namun di sisi lain kita dapat melihat seperti itulah besarnya kasih Tuhan atas diri kita. Kasihnya sungguh luar biasa atas kita. Kasihnya membuat dia mau menanggung semua penderitaan kita akibat dosa itu. Dan kita tahu hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Yesus saja yang dapat menyelesaikan dosa itu bagi kita. Oleh karena itu di saat kita terima Dia, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, keselamatan itu sudah menjadi bahagian hidup kita. Tetapi di luar Yesus, firman Tuhan berkata, tidak ada keselamatan. Oleh karena itu kita perlu cari Dia, kita perlu miliki Dia, karena di dalam Dia ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Di mana kami melihat bahwa karena kasih Allah, kasih Yesus kepada kami, Dia rela untuk menyelamatkan kami. Orang yang seharusnya tidak pantas untuk diselamatkan, manusia yang tidak pantas untuk diselamatkan karena dosa dan kejahatannya, tetapi dengan kasih-Nya Allah telah memberikan Yesus bagi kami untuk pengampunan segala dosa kami, sehingga kami bebas, lepas dari setiap akibat dosa dan pelanggaran kami. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Semua hal-hal yang berhubungan dengan dosa kami dan akibat dosa itu telah Yesus kerjakan dan buat bagi kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk kami selalu dapat bersyukur kepada Tuhan, untuk kami juga dapat menyenangkan hati Tuhan, percaya kepada Yesus yang merupakan jaminan bagi keselamatan kami. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang membuat manusia selamat, hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kami, untuk kami sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan kiranya darah-Mu akan membungkusi kami, dan Engkau akan menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, dan kami aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doksologi kita. Puji Allah, pohon berkat dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada siang ini telah berakhir. Oleh karena itu, kiranya kasih dan kemurahan daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan daripada Roh Kudus-Nya akan menaungi dan melindungi kita sekalian, agar kiranya kasih dan kemurahan-Nya akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa